Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Rashid, NIM 17 19 10 20 10 67. Kelas Praktikum Elektronika Daya C. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang penyiaran 3 fase. Tujuan dari praktikum kali ini: 1. Memahami karakteristik penyiaran 3 fase. 2. Memahami rangkaian penyiaran 3 fase setengah gelombang dan gelombang penuh. 3. Dapat menggambarkan bentuk gelombang arus dan tegangan penyiaran 3 fase setengah gelombang dan gelombang penuh. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit teori tentang dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, dioda sering dipergunakan sebagai penyiar dalam rangkaian elektronika. Dioda pada umumnya memiliki dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, yang memiliki prinsip berdasarkan teknologi penemuan PN junction atau PN semikonduktor, yaitu mengalirkan arus dari sisi P menuju sisi N, tapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Untuk threshold dioda sebesar 0,7 atau juga bisa dikatakan sebagai tegangan potong. Untuk yang pertama, mari lagi kita akan melakukan percobaan setengah gelombang untuk pada tegangan sumbernya 5 dan resistor 200. Kita lihat, kita perkecil VDT-nya. Didapatkan grafik seperti ini. Di sini terlihat bahwa terdapat jarak antara E4 dan E1 dan 2, 3, yaitu jarak ini dinamakan adalah dikarenakan akibat feed threshold dari dioda, sehingga tegangan yang melewati dioda akan terpotong jadi berkurang sehingga menjadi seperti ini. Untuk pertama penjelasannya mengapa bentuk gelombangnya seperti ini untuk E4, yaitu seperti ini. Ketika fase R melewati dioda 1, itu terdapat arus yang mengalir pada dioda sehingga menghasilkan bentuk gelombang seperti ini yang hijau. Ketika gelombang yang kuning ini adalah fase R, ketika dikarenakan ini 3 fase, jadi setiap terdapat beda fase antara fase RST itu 120, untuk fase R itu plus 120, fase T plus 240, sedangkan yang R sendiri 0 tentunya. Kemudian ketika fase R itu mulai turun arusnya, fase S arusnya naik, sehingga ketika itu arus melewati dioda 2 sehingga terdapat tegangan yang melewati E4 atau resistor, sehingga terjadi seperti ini, terdapat gelombang lagi. Kemudian juga ketika
S-nya mulai turun arusnya, kemudian di fase T terdapat arus sehingga melewati D23 dan tergambar oleh E4 seperti ini. Jadi perbedaan antara ini sampai sini adalah ini sekitar 120, ini ke sini 120. Perbedaannya ini sekitar satu kotak. Jadi kemungkinan nanti untuk ketika tegangan sumber atau ES-nya ditingkatkan, ini akan kurang dari satu kotak. Selanjutnya mari kita lihat dari E1. Ini E1, E2, E3. Tuh, E1, E2, E3 hampir rata-rata 1,77. E1-nya 1,77, E2 1,76, E3 1,78. Untuk arusnya tidak hampir sekitar untuk I1, I2, I3 sekitar 3,93 mA sampai 4,13. Terlihat bahwa di sini saling kadang di saat yang terkadang R yang R itu lebih besar, terus terkadang yang R juga lebih kecil karena merupakan gelombang sinus, jadi naik turun. Kemudian untuk arus I4 yaitu sekitar 7,39, terkadang juga 7,30. Untuk tegangan pada E4 1,46. Mari kita coba selanjutnya. Sebelumnya mari kita namakan bahwa ini E1, yang ini E2, ini E3, ini I1, ini I2, ini I3, yang ini I4, dan ini E4. Selanjutnya ke percobaan kedua yaitu 10 untuk tegangan sumber ES. Ini namanya atau ES. ES. Bisa juga ES. Dapatkan seperti ini. Hampir tidak jauh berbeda tapi berbeda. Itu untuk yang tadi kalau nggak salah itu sekitar pada kota ini. Sekarang untuk pengaturan yang sama pada osiloskop itu lebih tinggi. Tuh, peaknya. Kemudian kita lihat kepada tegangannya untuk E1, E2, E3 dua kali lipat dari percobaan pertama, yaitu 5 volt untuk sumber arus. Untuk I1-nya terlihat bahwa di sini I1 sampai I1, I2, I3 itu antara 9,71 sampai 10,2. Seperti yang dijelaskan pada percobaan sebelumnya, yaitu dikarenakan ini merupakan gelombang sinus. Untuk I4 18,0, E3 3,6. Ke percobaan selanjutnya untuk voltasenya 20. Didapati lagi bahwa E1, E2 adalah 2 kali dari percobaan sebelumnya. Didapati bahwa E1, E2, E3 antara 7
6,07 sampai 7,12, sekitar segitu, 7,0 sekian. Untuk I1, I2, I3 antara 21,4 sampai 22,5. Untuk I4 3,9 atau 3,6. Untuk E4 7,91. Mari kita lihat untuk percobaan selanjutnya, yaitu 30. Karena kan ini melebihi batas, kita perbesar VDT-nya. VDT-nya kita perbesar. Dan di sini terlihat bahwa tadi yang ketika menggunakan 5 sumber arus ES 5 volt itu satu kotak, dan di sini ketika menggunakan 30 satu kotak kurang, hampir mendekati 0. Tidak hampir setengah kotak kurang sepertinya. Itu dikarenakan jadi rasionya semakin tetap, ini sebenarnya thresholdnya tetap 0,7 dikarenakan VDT-nya diperbesar, tegangannya besar, jadi rasio perbandingannya ini kecil, jadi ini makin menipis, makin kecil. Kita lihat tuh E1, E2, E3 10, sekitaran 10, sekian, dan I1, I2, I3 antara 33,1 sampai 34,9. Untuk I4 61,1 atau 61,2 bisa dibuat. Kalau untuk E4 12,2. Kita ke percobaan selanjutnya, yaitu 10. Di sini bahwa terlihat bersama saja. Ini untuk E1, E2, E3 14,2 sekitar 14, sekian. Untuk I1, I2, I3 sekitar 44,8 sampai 47,1. Untuk I4 82,8, E4 16,6. Untuk percobaan yang terakhir ada 45. Di sini menggunakan frekuensi 50 dikarenakan frekuensi yang dipakai Indonesia adalah 50 Hz. Kita simulasikan apa yang terjadi. Lebih tinggi dari yang tadi untuk peaknya. Untuk tinggi kotaknya lebih tinggi dari yang tadi. Kita lihat untuk E1, E2, E3 nya sekitar 15,8 sampai 16 volt. Untuk I1, I2, I3 itu sekitar 50,8 sampai 53,4. Untuk I4 nya 93,6, E4 nya 18,7. Seperti yang kalian tahu bahwa yang kuning ini adalah E1, yang biru adalah E2, yang merah adalah E3, yang hijau adalah E4. Untuk sekian untuk penyiaran setengah gelombang. Selanjutnya kita akan beralih ke gelombang penuh. Nah, yes.
terlihat bahwa di sini rangkaiannya berbeda. Kalau yang tadi di setengah gelombang itu setiap fase mendapatkan satu dioda langsung dihubungkan ke resistor. Sedangkan di sini setiap fase mendapatkan dua dioda. Jadi dari dioda 1 ke resistor, dioda 4 ke resistor juga. Tuh, fase R dioda 1 4, fase S dioda 2 dioda 5, fase T dioda 3 dioda 6. Di sini menggunakan dua resistor, sama saja sebenarnya, karena resistor apabila di seri jadi resistansinya dijumlahkan. Berbeda dari setengah gelombang, untuk di sini dari resistor tidak menggunakan netral dari sumber, tapi menggunakan dari dioda, sehingga arus yang mengalir dari sini ke sini, misal yang dari R yang mengalir arus, jadi dari R positif ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kembali lagi sini, sini, gitu. Selanjutnya mari kita coba percobaannya menggunakan pertama 5 volt. Kita lihat apa yang terjadi. Hampir tidak jauh berbeda seperti yang setengah gelombang, yaitu 1,77, ya sekitar segitu, lebih 1 kurang 1. Mari kita kurangi VDT nya. Tapi di sini jarak threshold lebih besar. Tadi kalau yang tadi setengah gelombang itu menyentuh kotak, garis kepada kotak, tapi ini agak ke bawah. Mari kita lihat ini I1 I2 3 nya yaitu 1,7, I1 nya hampir stabil, tidak terlalu terjadi perubahan yang begitu besar. Kalau yang tadi itu beda, selisihnya sangat tinggi, sedangkan yang ini itu hampir 1,8 1,9. Untuk I4 14,4, E3 2,88. Mari ke percobaan selanjutnya yaitu 10. Lihat di sini, bersama saja seperti yang sebelumnya. Di sini terlihat bahwa E1 E2 3 dua kali dari percobaan sebelumnya, yaitu sekarang 3,53 sampai 3,6, ada yang 3,51. E1 E2 I1 I2 I3 27,4, 27,3, 27,5, ada yang 27,6, tapi itu hanya seperti arus lebih lewat doang. Untuk I4 35,8, E3 7,61. Kita ke percobaan selanjutnya yaitu 20. Di sini terlalu besar, mari kita perbesar VDD-nya karena gelombangnya melewati osiloskopnya, kita perbesar. Di sini E1 E2 3 sama dua kali karena VES nya itu dua kali dari percobaan sebelumnya, yaitu 7,07 dan 7,03, 7,12. I1 I2 3 nya
hampir 60,7, 60,5, 61,0, dan I4 78,9, E4 15,8. Ini menggunakan PS nya 30 karena melewati gelombangnya melewati resolusinya. Kita kecil lagi, VDT nya perbesar seperti ini gelombangnya, dan E1, E2, E3 10,6, 10,5, 10,7, I1, I2, E3 94,2, hanya terkadang melonjak 0,1, 94,1, 94,2 pada I1, untuk I2 93,8, untuk I3 94,6. Lebih stabil daripada setengah gelombang. Kalau setengah gelombang itu perubahan di setiap fase harusnya sangat melonjak tinggi, jadi variasinya sangat besar. Mari untuk I4 122, E4 22,4. Kita ke percobaan selanjutnya 40. Seperti ini bentuk gelombangnya pada osiloskop. Untuk E1 14,1, E2 14,1, E3 14,2. Untuk I1 128, I2 127, I3 128. Untuk I4 165, E4 33,1. Ke percobaan selanjutnya 45. Ini bentuk gelombangnya. Untuk I1 15,9, I2 15,8, E3 16, I1 144, I2 144, I3 144, I4 187, E4 37,4. Di sini terlihat bahwa ketika sumbernya ditambah, maka arusnya juga akan meningkat seperti kaidah Ohm. Kesimpulan menurut saya, perbedaan gelombang penuh dengan gelombang setengah gelombang, penyarah setengah gelombang dan gelombang penuh itu terletak di arus di tiap fasenya. Untuk yang gelombang penuh lebih stabil, tidak terlalu banyak variasi perubahan. Untuk yang gelombang setengah itu terlalu banyak perubahan variasinya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata, pengucapan atau pelafatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.